warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dede Caca. Ye. Jangan lupa di subscribe, like, and share. Aktifin terus tanda lonceng ya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari kita. Langsung saja saya akan berbagi tips dan menceritakan pengalaman pribadi saya saat saya menyapi si Salsa. Alhamdulillah. Itu tadi. Apa, Dek? Oke, ambil. Ya, jadi teman-teman, alhamdulillah si Salsa kemarin disapinya berhasil dalam waktu 1 hari dan 1 malam. Ya. Langsung aja ke tips pertama. Apa? Tips pertama itu harus di planning atau direncanakan. Jadi bunda-bunda di sini harus punya planning kapan akan menyapi si kecil. Jangan mepet ya, kalau bisa mah harus jauh-jauh hari udah punya planning kapan akan menyapi si kecil. Nah, tips kedua itu harus dikomunikasikan. Harus dikomunikasikan baik sama pasangan kita maupun si anak yang mau disapi ya bunda-bunda ya. Jadi pertama kita komunikasiin dulu atau kita sounding dulu ke anak kita ya, bahwasanya nanti kalau misalnya dia udah gede, dia udah nggak mem lagi sama kita karena dia udah gede gitu ya. Nah, kasih tahu karena apa dia nggak boleh mem, karena orang-orang gede itu udah nggak boleh mem lagi, dia harus pintar, dia harus sekolah gitu kan. Nah, kasih contoh orang-orang yang ada di sekitar dia, atau film-film kesukaan dia, boleh juga hewan-hewan yang kesukaan dia ya bunda-bunda ya. Kasih tahu kalau mereka semua udah nggak mem, mereka semua udah gede. Nah, kemudian kita juga harus kasih penjelasan walaupun dia nggak mem sama kita, tetapi dia tidurnya tetap boleh bareng kita, tetap boleh makan bareng kita, cium kita, peluk kita, gendong kita semuanya ya. Pokoknya kalau insting anak ya, kalau udah nggak boleh mem itu tandanya kan harus jauh ya sama bundanya. Tapi kita kasih penjelasan bahwasanya kalau dia udah nggak mem bukan berarti dia nggak boleh tidur bareng kita atau bercanda sama kita ya bunda-bunda ya. Jadi kasih tahu aja kalau seandainya kalau dia udah nggak boleh mem bukan berarti dia harus jauh sama kita ya. Dia masih tetap boleh peluk kita, cium kita, apa aja ya, barengnya main bareng sama kita. Yang tidak boleh cuman ASI gitu ya bener-bener ya. Nah, kemudian kita juga harus komunikasi sama suami, sama pasangan kita ya, supaya nanti pas hari H menyapi dia tidak kaget dan dia juga bisa membantu kita mengalihin, membantu support, membantu ngasih support dan dan juga dia bakalan ikut serta ya bunda-bunda ya dalam proses menyapi. Nah, biasanya kalau suami itu kalau kita tidak dikasih tahu jauh-jauh hari, biasanya mereka bakalan kasihan sama anak dan mereka akan marah kan. Tapi kalau seandainya kita udah kasih tahu jauh-jauh hari, insya Allah dia akan mengerti dan ngasih kita support, semangat, dan dia akan membantu kita mengalihin, ngajak anak main dan lain sebagainya. Tips yang ketiga itu kita harus mengurangi frekuensi mem dan mengajarkan si kecil minum di cangkir atau di gelas ya bunda-bunda ya. Kenapa frekuensi mem ini harus dikurangin jauh-jauh hari, minimal 2 bulan sebelum hari H menyapi, biar si anaknya nanti pas hari H tidak kaget ya bunda-bunda ya. Mengurangi frekuensi mem ini boleh dilakukan secara bertahap. Seperti saya kemarin menyapi si Salsa itu di umur 20 bulan. Jadi di umur 18 bulan saya sudah mengurangi frekuensi mem di umur 18 bulan. Yang biasanya misal ini dalam sehari semalam itu 7 atau 8 kali, maka kita kurangin secara bertahap. Bisa di 18 bulan minggu pertama itu kita kurangin 1, jadi 6 kali dalam sehari. Terus minggu kedua itu bisa 5 kali dalam sehari. Jadi semakin dekat ya Allah ya, semakin dekat sama hari H, semakin dekat dengan hari H, semakin
kita kurangin frekuensi mem ini ya. Misal kalau udah deket hari H itu kita ngasih mem ke anak itu, ngasih ASI maksudnya, kasih ASI ke anak itu di saat dia mau tidur aja gitu ya teman-teman ya. Kemudian kita juga harus melatih anak minum di cangkir ya bunda-bunda ya, supaya nanti pas hari H menyapi kita nggak perlu ngasih anak itu ngasih susu pakai dot ya bunda ya. Kita udah bisa ngasih anak minum susu pakai cangkir atau gelas. Jadi biar mereka tuh terbiasa, nggak kaget pas hari H ya kan. Kalau seandainya kita kasih dot, nanti Kak banyak yang saya baca atau tonton itu mereka nanti pas nanti harus menyapi lagi ya kan, menyapi anak dari dot ke gelas cangkir gitu. Tetapi kalau seandainya kita udah membiasakan dia di umur 18 bulan atau di jauh-jauh hari, kita udah biasain dia minum di gelas, ya insya Allah nanti pas hari H dia nggak mau minum di dot, tetapi dia maunya minum di cangkir. Nah, tips yang keempat itu kita harus siapkan mental, ya. Jadi bunda-bunda di sini harus harus siap mental dulu ya bunda ya. Harus tega, harus ikhlas, harus sabar. Pokoknya sabar ya kan. Harus tega. teganya ya, itu kan nyanyi Roma ya. Jadi kita harus tega beneran ya bun. Karena menurut pengalaman saya kemarin pas menyapi si Salsa itu dia nangis, dia ngambek sama kita lah, kan kasihan ya. Tapi mau nggak mau kita harus tega sama dia. Kalau kita kasihan ya gagal. Alhamdulillah. Nah kemudian ya bunda, kabur. Nah yang kelima itu kita siapkan tanggal lahir Jawa ya bunda-bunda ya. Menurut pengalaman saya kemarin saya proses menyapinya cepet karena saya diajarin tetangga saya tuh dia main mamam telur. Jadi ya bunda-bunda, kemarin saya diajarin tetangga saya itu menurut pengalaman dia itu menyapi anak itu di hari lahir Jawanya ya bunda. Ternyata beneran pengaruh menurut saya ya, sangat pengaruh. Nah kalau bunda-bunda bingung karena bukan orang Jawa, saya juga bukan asli orang Jawa ya, saya asli orang Palembang ya bunda-bunda. Nah kalau bunda-bunda di sini bingung karena bukan orang Jawa, nyari hari lahir Jawa, lah silakan bunda-bunda di sini searching di Google, cari aja, misal carinya itu tanggal, bulan, dan tahun lahir anak dulu, kemudian kita ya. Jadi ya bunda bisa tulis aja, misal nih kayak si Salsa kan lahirnya tanggal 6 Juli 2019. Nah saya menyapi si Salsa kemarin di bulan Maret 2021 ya bunda-bunda. Saya tulis aja di di Google tanggal 6 Juli 2019, bulan Maret 2021 hari lahir Jawanya itu hari apa saja ya bunda-bunda ya. Nah nanti akan muncul banyak hari-hari, kalau nggak salah 3 apa 4 hari dalam sebulan itu hari lahir Jawa itu keluar. Nah seperti saya kemarin, Dede Salsa lagi apa? Nah seperti saya kemarin memilih hari Sabtu sesuai dengan hari lahirnya Salsa juga. Salsa lahirnya hari Sabtu juga ya teman-teman ya. Keenam itu siapkan pare ya teman-teman ya, karena saya kemarin pas menyapi si Salsa itu dengan menggunakan olesan air pare. Nah air pare itu misalnya kita siapin pare, kemudian kita parut pare, terus saring ya, ambil airnya. Kemudian kalau seandainya mau menyapi si anak, pas anak minta kita olesin dulu ya. Harus ngumpet, jangan ketahuan tapi ya, biar anaknya nggak tahu, biar dia juga nggak kaget, dia nggak marah sama kita ya. Nah sedikit cerita pengalaman saya saat menyapi si Salsa kemarin.
Jadi si Salsa kemarin saya menyapi si Salsa itu pada tanggal 27 Maret 2021. Nah, sesuai apa yang saya bilang tadi, si Salsa saya sapi pas hari Sabtu. Nah, karena saya ngikutin hari lahir Jawa, jadi di hari Jumat siang sampai sore itu saya masih memberikan ASI kepada si Salsa, dan saya bantu dia dengan ngasih cemilan dan makanan-makanan bergizi kesukaan dia ya. Nah, pas abis maghrib tadi hari Jumat saya udah mulai nggak kasih dia ASI karena itu udah memasukin hari lahir Jawanya dia ya. Karena saya hari Sabtu, jadi hari lahir Jawanya dia Jumat malam itu udah hari lahir Jawa. Abis maghrib hari Jumat itu udah nggak dikasih lagi. Nah, jadi pas abis maghrib mungkin dia kenyang, jadi dia nonton aja, asik nonton Rico the series ya. Jadi pas jam 7 dia juga main bola, main masak-masakan. Nah, pas jam 8 itu si bapaknya udah pulang kerja. Nah, pas bapaknya pulang kerja kemudian dia main sama bapaknya. Abis itu jam 9 jam 10 dia ngantuk. Nah, pas jam 10 dia ngantuk, dia langsung ngajakin ke kamar. Dia langsung ngajak ke kamar, dia minta mem. Nah, disitulah dramanya itu mulai beraksi. Es krim, terima kasih es krimnya. Dadah, hai gitu. Hai, mau es krim gak? Nah, ya, jadi pas dia ngantuk, dianya pengen pengen ASI ya kan. Saya bilang aja gini, Dek kamu mau susu nggak, mama bikinin susu ya gitu. Ini minum susu aja, soalnya susunya enak loh, hangat gitu. Nggak mau kata dia, maunya mem gitu loh. Dede mau mem, iya. Mulai nih galau antara mau ngasih antara gimana ya, saya alihin lagi, akhirnya dia benar-benar ngantuk berat, kemudian dia minta mem. Nah, pas dia minta mem, kemudian saya miring dulu, saya ngumpet dulu tuh, baru saya olesin sama air pare. Saya olesin pakai air pare dan saya kasih. Pas saya kasih itu reaksi anaknya langsung ngomong pahit. Si Salsa langsung gitu ya, maaf. Pahit mah obat katanya gitu. Lah emang iya deh gitu, pernah nggak tahu kita ya. Lah emang iya dek pahit, iya katanya tuh pahit mah katanya. Masa sih gitu. Ya udah cobain yang satunya nak, siapa tahu nggak pahit gitu ya kan. Nah, pas pas dia juga nyobain yang satu ya kan, sama katanya tuh pahit mah. Kemudian dia iya nak, oh taruh sini ya. Nah, kemudian dia nangis, dia kesel, dia marah sama saya. Terus saya bilang ya sama anaknya, kenapa dek? Iya. Nah, kemudian saya bilang, kenapa dek? Kan pahit mah katanya. Terus gimana dong kata mama gitu. Dia nangis aja tuh. Saya elus ya anak saya ya. Kemudian saya bilang, Dedek, itu bukan salah mama dong kalau memnya pahit. Itu kan artinya Dedek udah gede kan, udah sering mama jelasin kalau Dedek udah gede kan memnya bakalan pahit gitu kan. Kemudian dia nangis, jadinya tuh dia kesel sama saya. Kemudian dia nggak mau saya pegang, nggak mau saya kasih minum, nggak mau kasih makanan cemilan. Pokoknya tuh dia bener-bener alhamdulillah. Iya. Dia benar-benar tantrum ya bunda-bunda ya. Dia benar-benar marah. Kenapa? Sama papanya juga nggak mau, sama siapa aja nggak mau. Dia maunya nangis. Saya diemin aja karena saya niatnya emang ya diam dulu deh. Karena saya niatnya kalau udah no ya is no gitu. Nah, iya. Nah, diam dulu bapak mau ngomong. Jadi apa namanya tuh? Ya udah tuh dia nangis lah.
dari jam 10 sampai jam 11 dia masih nangis gitu ya, nangis Kak, berhenti sebentar nangis lagi sampai jam 12. Akhirnya kan saya kasihan juga, saya gendong, saya agak maksa sih menggendongnya, saya gendong pakai gendongan, kemudian saya alihin aja, saya ajak dia main keluar, saya ajak nonton gitu kan, dia suka TikTok juga, kemudian kebetulan dia juga suka TikTok ya, saya bukain TikTok, dia nangisnya berhenti sebentar, kemudian kumat lagi, mungkin inget lagi kali ya karena ngantuk, jadi dia nangis lagi. Ya udah ya, habis itu ya udah saya gendong terus karena sama bapaknya nggak mau sama sekali. Kemudian bapaknya juga ngomong, udah sih kasihan gitu kan, gimana dong kasihan katanya tuh, ya udah sih kasih aja, orang dia juga masih kecil, karena saya menyapinya di umur 20 bulan ya bunda-bunda ya. Saya punya alasan sendiri kenapa saya menyapi si Salsa itu cepet ya bunda-bunda ya. Nah kemudian pas jam 1 jam 2 saya masih gendong Dede Salsa, saya masih bujuk-bujuk dia biar dia tidak rewel, alhamdulillah, tetapi dia masih mau, alhamdulillah, tetapi alhamdulillah dia udah mulai mau. Pas saya gendong, itu alhamdulillahnya dia mau minum susu ya bunda-bunda ya. Jadi dia minum susu, kemudian dia nangis, akhirnya di jam 2 lebih dia mau tidur ya Bu. Mau tidur itu posisi masih digendong. Pas setengah 3 itu saya coba tidurin di kasur, alhamdulillahnya ya lumayan lah, dari jam setengah 3 sampai jam 4 itu dia tidur. Nah jam 4 dia bangun, dia nangis lagi, ya udah mamanya gendong lagi, terus bapaknya juga ngajak main, pokoknya mah dia nangis, alhamdulillah. Pas udah dihibur gitu ya, akhirnya dia tidur lagi itu dari jam 5 dia tidur. Es kriman. Nah jam 5 dia es krim ya sebentar dulu. Nah jam 5 itu kan dia bangun lagi, jam 5 dia tidur lagi, dan jam 6 dia bangun. Ya udahlah karena udah siang, jadi saya mandiin aja dia, kemudian saya ajak keluar, saya suapin makan sarapan dia itu di luar, terus saya ajak main ke teman-teman dia, terus saya kasih makanan dan cemilan kesukaan dia gitu ya ibu ya. Nah pas siangnya itu si Dede Salsa kumatnya lagi pas mau tidur lagi ya bener-bener ya. Di saat mau tidur lagi dia mulai nangis, dia mulai ngambek sama saya. Nah ya udah tuh dramanya mulai lagi. Alhamdulillah dia tetap mau tidur pas jam siang walaupun telat ya bunda-bunda ya. Nah dia tidur digendong sama saya sampai 1 jam, tidurnya digendong sama saya. Tuh kita harus benar-benar sabar ya, harus benar-benar sabar dan usahain pas menyapi anak itu posisi kita sehat dan anak juga sehat ya, agar mempermudah kita dalam proses menyapi anak. Nah pas udah 1 jam karena hari siang, jadi ya sudahlah saya ajak dia main saja, terus saya kasih makanan, cemilan, susu dan apapun yang dia suka saya kasih ya. Saya kasih kayak bakso, dia suka bakso, dia kurang suka coklat, dia sukanya makanan yang asin-asin. Nah saya beliin aja tuh bakso kayak roti-roti yang garing, bukan yang manis ya bunda-bunda ya. Nah kemudian di jam 5 sore itu ya udahlah mandi sore kan. Habis itu kita kasih lagi makan. Habis maghrib dia udah anteng nonton Riko, terus lagi pas jam 8 dia mau tidur dielus-elus aja. Nah dia tidur, mungkin udah kekenyangan, mungkin juga udah capek kali ya, jadi dia tidur. Dan alhamdulillah pas jam 8 dia tidur, jam 12 baru bangun itu juga dia nggak mau minum, nggak mau makan sama sekali, tapi pas dielus-elus dia tidur lagi. Kalau kita tawarin minum dia nggak mau, ditawarin makan dia nggak mau.
Nah kemudian ya udahlah, karena dia tidur, jadi ya udah saya juga ikut tidur dulu sebentar. Nah pas jam 2 dia bangun lagi, kemudian saya tawarin lagi susu, dia malah ngamuk, terus saya elus-elus. Saya galau dong ya, kenapa ini anaknya nggak mau susu, nggak mau minum sama sekali. Padahal dulu waktu ASI kalau dia bangun gitu tanya Nen, tapi pas kita menyapi dia nggak mau sama sekali gitu. Nah pas subuh dia bangun baru dia mau minum susu. Terus saya tanya-tanya dan saya cari di YouTube, di Google gitu kan, kenapa. Ternyata nggak apa-apa, mungkin karena dia udah kenyang, jadi ya alhamdulillah gitu. Dan sampai sekarang pun kalau dia bangun, nah dan sekarang pun dia kalau bangun tidur bangun tidurnya malam itu dia nggak mau minum susu dan nggak mau makan sama sekali. Dia cuman kalau sebelum tidur dia minta seperti nasi goreng, dia minta makan nasi gitu ya sebelum tidur, dia minta susu, dia minta sih alhamdulillah anaknya tuh mau minta gitu ya, ngomong maksudnya tuh. Jadi kalau dia minta atau ngomong itu kan dia bener-bener habisin gitu, kayak susu tuh langsung dihabisin, kalau makan nasi itu dimakan, enggak yang cuman ngomong doang sih alhamdulillahnya. Nah pas udah makan dia udah kenyang, udah minum susu, nah dia tidur bunda-bunda. Nah pas dia udah minta minum susu, minta makan gitu ya, kita elus-elus dia tidur, karena udah jam tidurnya dia kali jam 10, jam 11, enggak jam 11 sih, jam 10 atau jam 9 mungkin udah jam, memang udah jam tidurnya dia. Dan alhamdulillah sekarang malam kedua itu di apa itu tadi pas sore ya, kok melenceng sono sih ngomongnya ya. Nah pas malam kedua itu dia jam 10 tidur, jam 10 tidur, jam 12 bangun, dielus-elus dia tidur lagi, jam 5 dia bangun baru minta susu, baru minum susu ya. Nah alhamdulillah hari ketiga dia nggak rewel sama sekali alhamdulillah. Tetapi 1 minggu setelah hari menyapi itu dia menanyakan lagi, "Mah mau mem?" sambil ketawa gitu ya. Ya udah nih saya isengin aja tuh. Ya udah nih memnya nih, cobain. Enggak pahit katanya gitu. Sampai sekarang saya tawarin mem, dia nggak mau. Alhamdulillah proses menyapi si Salsa kemarin berhasil. Nah, semoga bunda-bunda di sini juga bisa mengikuti tips-tips dari kita dan semoga berhasil ya bunda-bunda. Lakukan step by step yang kita kasih tips tadi ya bunda-bunda. Dia si anaknya nggak terlalu tertekan. Jadi dia kalau udah menyapinya nanti dia nggak kaget ya. Alhamdulillah si Sasa mungkin karena sering saya bilang, Dede kalau udah gede, Dede udah nggak mem lagi ya, karena mememnya nggak enak. Mememnya kenapa? Dede masih mem apa enggak? Nggak enak ya. Nah gitu ya bunda-bunda. Sekarang dadah dulu. Dadah. Semoga bunda-bunda di sini juga berhasil menyapi si kecil.